Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru di channel aku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Nah, di video hari ini aku bakal ceritain sebuah film horor dari Thailand yang berjudul 3EM. Dimana film ini ada subjudul kecilnya, ada 3 film yang mengerikan. Tapi aku bakal bahas satu persatu dari film ini guys. Nah, yang pertama ini aku bakal bahas hantu rambut palsu. Di film ini menceritakan 2 orang kakak adik pemilik toko rambut palsu yang dihantui oleh hantu wanita, dimana rambut hantu wanita ini adalah salah satu koleksi dari rambut palsu yang mereka jual. Kejadian horor ini terjadi di pukul 3 pagi guys, dimana waktu ini dipercaya adalah jam dimana hantu dan roh-roh itu bergentayangan. Oke guys, tanpa basa-basi langsung aja kita ke videonya. Cerita diawali dari sebuah toko rambut palsu, di mana toko ini dikelola oleh sebuah keluarga. Namun, ayah dan ibu dari pemilik toko ini sedang berlibur keluar kota. Jadi, tokonya ini diurus oleh anak perempuannya, yaitu kakak beradik yang bernama Mei dan Min. Sayangnya, kakak beradik ini nggak akur guys. Min selalu disayang sama orang tuanya, dan dia itu bertingkah seenaknya, dan bahkan dia itu nggak pernah mau bantu mengurus toko. Sedangkan Mei, dia itu sangat giat membantu menjaga toko. Akan tetapi, Mei ini merasa iri sama Min, karena dia itu selalu harus menggunakan sepatu, baju, dan pakaian milik si Min. Suatu ketika datang ibu-ibu langganan toko rambut palsu mereka, dan ibu-ibu ini membawa beberapa rambut palsu untuk dijual ke toko ini guys. Saat Mei mengecek rambut palsunya, dia ini kelihatan tertarik sama sebuah rambut palsu guys. Nah, rambut palsu ini kelihatan panjang dan cantik. Dia langsung mencuci, mengeringkan, dan menyisir rambut itu agar layak untuk dijual nantinya. Dari sinilah suasana mulai menjadi horor. Jam 8 malam, Mei ini menutup tokonya, dan dia itu pergi mencuci wajahnya. Ketika dia mencuci muka, wastafelnya itu kesumbat guys, jadi airnya itu nggak ngalir. Dan saat dia merogoh lubang yang ada di wastafel itu, Mei menemukan segumpalan rambut. Nah, rambut inilah yang membuat air itu nggak jalan guys. Tapi tiba-tiba dari lubang wastafel ini terdengar suara guys. Mei dengan beraninya mendekati lubang itu. Dan dari lubang wastafel itu keluar jari tangan yang membuat Mei ini sangat terkejut. Bahkan tangan yang keluar itu mulai mendekati Mei. Tapi tenang guys, ternyata itu hanya mimpi. Mei ini ketiduran di tokonya karena kelelahan. Saat Mei bangun, dia itu mendengar suara geresak-gerusuk dari tokonya. Dengan beraninya, Mei ini mendekati suara itu dong. Dan ternyata itu adalah Min dan 3 temannya yang datang berkunjung. Sudah lewat tengah malam, mereka ini ngobrol dan minum-minum di teras atas sambil dengarin musik dengan keras. Dan lagi nih, salah satu teman Min ini dengan seenaknya memakai rambut palsu panjang yang baru datang tadi itu guys. Dia membuat lelucon dengan rambut palsu itu dan membuat semua orang itu tertawa di sana. Dan gak lama, Mei pun datang menghampiri mereka. Dia datang dan marah-marah karena temannya ini memakai rambut palsunya dengan sesuka hatinya gitu tanpa permisi. Gara-gara kejadian itu, Mei dan Min ini jadi bertengkar guys. Lalu Min menyuruh temannya ini mengembalikan rambut palsu itu ke tempat asalnya. Saat temannya ini turun ke bawah toko, tiba-tiba lampu itu mati guys. Lalu dari rambut palsu yang dia pakai, itu muncul sebuah tangan yang mencekiknya. Dari atas, teman-temannya ini mendengar suara teriakan temannya. Sontak mereka pun turun ke bawah. Mereka itu ngira kalau temannya itu lagi bercanda dan ngerjain mereka. Tapi ternyata teman Min yang turun tadi itu guys telah tewas dengan kepala yang putus. Dan kepalanya ini terpajang di lemari bersama kepala-kepala pajangan rambut palsu lainnya. Mereka semua lari ketakutan menuju pintu keluar. Tapi karena saking takutnya, karena buru-buru, kuncinya itu putus. Mereka mulai mencari alat untuk membuka pintu itu. Tapi tiba-tiba teman Min si cewek kribo ini teriak. Mereka langsung lari ke arah cewek itu. Tapi ketika mereka sampai, mereka itu ngelihat kalau cewek itu lagi duduk. Dan dari perutnya itu keluar sebuah tangan. Dan gak lama temannya itu terlempar lalu tewas. Melihat kejadian itu, spontan mereka ini lari ke atas loteng. Tapi teman cowoknya yang satu ini terpisah. Dan saat dia lewati rambut-rambut palsu yang lagi dijemur ini, dia itu melihat sebuah penampakan hantu cewek guys. Karena ketakutan, cowok ini terjatuh dan dia itu tewas ketusuk jarum-jarum yang digunakan untuk menyisir rambut palsu.
Ketegangan belum selesai nih guys. Nggak lama Mei ini mendapat bayangan-bayangan kenapa semua ini bisa terjadi. Ternyata rambut panjang cantik yang baru datang tadi pagi itu didapat dari rambut seorang wanita yang tewas mengenaskan. Bukannya memberitahu Min apa yang terjadi, Mei ini malah melamun dan nggak selesai-selesai bicara. Dia hanya bilang, Min aku melihat, nyebelin banget deh. Lalu Min keluar mencari sinyal di HP-nya untuk minta pertolongan. Tapi ketika Min berada di luar, dia itu ngelihat dari luar kalau hantu rambut palsu itu tepat di belakang si Mei. Dia terus mendobrak pintu dan ketika berhasil masuk, ternyata Mei ini udah ada di dalam pengering rambut. Min mencoba menolong Mei dengan mendobrak pintu kaca pengering rambut nih guys, tapi nggak berhasil. Nggak lama karena suhu yang terlalu panas, mesin pengering rambut ini meledak. Min terpental jauh dan pingsan karena ledakan itu. Keesokan harinya, Min pun tersadar dan dari luar dia itu mendengar kalau ayah dan ibunya itu udah pulang dari luar kota. Min berjalan menuju pintu, tapi dari belakangnya itu tiba-tiba Mei berlari menghampiri ayah dan ibunya. Dan yang herannya ini, orang tuanya itu nggak ngelihat sama sekali kalau si Min itu lagi berdiri. Dari sini Min pun sadar kalau semalam itu akibat ledakan perutnya itu ketusuk pecahan kaca dan dia itu udah meninggal. Sementara si Mei ini yang harusnya mati karena dia itu berada di dalam pengering rambutnya itu, dia itu bisa selamat guys. Dan ternyata hantu dari rambut palsu itu merasukin si Mei sehingga dia bisa selamat. Dan film pun berakhir. Gimana guys film horor rambut palsu ini? Cukup menakutkan nggak? Kalian suka nggak sih nonton film horor? Komen di bawah ya. Oh ya, siapa nih yang suka pakai rambut palsu? Hati-hati ya, jangan-jangan rambut palsu yang kalian pakai itu seperti di film ini, diambil dari rambut orang yang udah mati. Di film 3M ini ada kelanjutan kedua dan ketiganya guys. Jadi ditunggu ya video kelanjutannya. Ini nggak kalah seru kok sama yang pertama. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye-bye.